Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, khususnya saat ini Tuhan boleh izinkan dan hantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima sampai 12. 2 Korintus pasal 4 ayat kelima sampai 12. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, ada sebagian orang yang terlibat di dalam dunia pelayanan gereja, baik itu pendeta, baik itu majelis, baik itu pengurus gereja, sering mengalami hambatan ataupun tantangan dalam kehidupan pelayanan yang sedang dia kerjakan. Ada sebagian orang percaya yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya mampu dibandingkan orang lain. Tak kala tantangan, tak kala hambatan itu datang, maka dia tidak akan mampu bertahan di dalam pelayanan yang sedang dia kerjakan.
Karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia hanya mengandalkan potensi yang ada dalam dirinya. Tak kala hambatan tantangan dia tidak lagi mampu melewati dan menjalaninya, maka pasti dia akan menyerah, bahkan mundur. Di dalam dunia pelayanan, tentu kita semua tahu tantangan itu bisa datang dari diri kita sendiri, hambatan itu bisa datang dari diri kita sendiri, dan bisa juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan di dalam dunia pelayanan kita? Tentu yang menjadi fokus perhatian ketika kita melakukan setiap pelayanan, pusat perhatiannya haruslah Kristus. Selain itu, kita merasa kalau pelayanan yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu bukan karena kekuatan, potensi, dan hebat kita semata. Tetapi pelayanan yang kita terima itu adalah kasih karunia atau yang kita sebut dengan anugerah dari Tuhan. Setiap orang yang dipercayakan Tuhan melayani itu sebuah anugerah. Itu sebuah kasih karunia yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Sama seperti halnya dengan Rasul Paulus yang menjadi bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat yang ada di kota Korintus, dia menyaksikan pengalaman imannya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dia katakan kalau pelayanan yang dia terima, jabatan sebagai rasul yang dia terima, itu semata karena kasih karunia. Dan di dalam pelayanan Paulus, pusat perhatian bukanlah dirinya, tetapi Kristus Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan Rasul Paulus. Oleh karena itu, ketika Paulus merasakan kalau pelayanan itu kasih karunia, kalau pusat perhatian pelayanannya itu Kristus Yesus, sehingga Paulus dapat bertahan di dalam setiap penderitaan, tantangan, pergumulan, hambatan yang dia dapati ketika dia melayani, menyampaikan berita Injil. Paulus dianiaya, Paulus dihempaskan, Paulus ditindas, Paulus dihina, tetapi Paulus menang. Apa bukti kemenangan Paulus? Dia tidak binasa. Dia tidak sendirian. Dia tidak putus asa. Ada kekuatan yang dirasakan Rasul Paulus. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga pelayanan yang dikerjakan Paulus terus bertahan sampai Paulus menyelesaikan tugas panggilannya. Paulus tidak mundur, Paulus tidak kalah, tidak menyerah. Walaupun di dalam pelayanan yang dikerjakan Paulus banyak hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi itu membuat Rasul Paulus melayani semakin efektif.
Dia belajar dari penderitaan, kesusahan, kepahitan. Pengalaman pelayanan itu membentuk dia menjadi pribadi yang kuat. Pribadi semakin yang mengenal Kristus Yesus. Mengenal kekuatan Allah. Yang menjadi sumber pertolongannya di dalam melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia tidak menyerah, dia tidak mundur, tetapi dia terus maju, semangat memberitakan Injil kebenaran Tuhan itu menjadi motivasi Rasul Paulus untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin bukan hanya di dalam dunia pelayanan saja, di dalam pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, dalam rumah tangga, keluarga yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Tak kala tantangan, hambatan pasti menjadi bunga-bunga kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, talenta dan potensi yang ada pada kita, tak kala kita akan sampai ke titik di mana kita tidak mampu berdaya menghadapi tantangan yang datang kepada kita. Apalagi di dalam praktek kehidupan kita, kita tidak memperlihatkan kemurahan Tuhan, kita tidak menyaksikan kebaikan Tuhan, kita hanya terus mempertontonkan keberhasilan kita tanpa kita ikut sertakan itu semua karena kasih Tuhan. Kesombongan, tinggi hati, kalau itu yang terjadi saudara-saudara, Bapak Ibu, maka ada masanya kita mengalami kelemahan, kelelahan, dan berujung pada putus asa, menyerah, dan mundur, tidak lagi sanggup menjalani hari-hari ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang rendah hati, keberhasilannya itu semua karena pertolongan Tuhan. Dikala dia menghadapi masalah yang terus bertubi silih berganti, ada kekuatan yang membuat dia kuat. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, Bapak Ibu, sebesar apapun pergumulan, masalah, sakit, penyakit, pergumulan ekonomi yang sedang kita alami, kalau Tuhan sudah berikan kekuatan, kita boleh bertahan di dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, aku bisa, aku pandai, aku berpengalaman, aku hebat, itu adalah sebuah keangkuhan dan kesombongan di mata Tuhan. Dan kehebatan yang kita miliki itu tidak akan mampu menyelesaikan perkara, persoalan hidup tanpa adanya pertolongan ataupun kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini? Yang pertama, di dalam dunia pelayanan maupun di luar pelayanan, kita harus terjaga. Karena apa, Bapak Ibu? Yang namanya tantangan, hambatan, kesulitan pasti akan menjadi warna-warni di dalam kehidupan kita. Tentu melalui kebenaran Tuhan yang kita baca dan dengar bersama-sama,
Kita tidak akan mampu melewati tantangan yang begitu berat, beban yang begitu berat, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus ikut sertakan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan yang akan menolong kita menjalani aktivitas, kegiatan, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kita. Yang kedua, kalau sudah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, percaya dan imanilah Bapak Ibu. Seberat apapun hal yang sedang kita rasakan, kita alami, pasti kita bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, kecil pun masalah kita akan katakan, aku mundur, aku menyerah, aku tak akan sanggup, aku tak akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Tetapi kalau kita sudah imani, karena yang kukerjakan adalah kemuliaan Kristus, pelayanan yang kulakukan untuk memuliakan Tuhan, pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan, itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Saksikan itu. Pusat perhatian hidup kita hanyalah Kristus Yesus, sehingga kekuatan yang kita imani itu akan terus hadir dan menolong kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara harus katakan dengan iman kita, kita boleh menikmati hidup sampai detik ini kita mendengarkan firman Tuhan. Detik ini kita bisa bekerja, detik ini kita bisa berpikir, detik ini kita bisa merasakan berkat. Itu semua karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari saksikan pertolongan Tuhan itu, kekuatan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pastikan hidup kita hanya terfokus kepada Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati, dan memberikan segala sesuatu yang bisa kita nikmati pada saat ini. Dalam artian kita mau katakan, apapun yang aku kerjakan, keberhasilan apapun yang aku terima, pelayanan apapun yang aku terima, potensi talenta yang ada apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak lagi takut menghadapi ancaman, tantangan, kesulitan hidup yang ada di depan kita masing-masing. Kalau Tuhan beserta kita, maka setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap masalah, kita akan dapat bertahan dan melaluinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, kekuatan untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu tetap memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami jalan keluar ketika kami menghadapi pergumulan hidup dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga kami. Tuhan, kala ajari kami untuk tetap bertahan dalam pergumulan itu, karena ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kami. Ajari kami untuk menyerahkan hidup kami kepada tangan kasih Tuhan, karena kami tidak akan mampu melewatinya tanpa ada Tuhan yang ada di
tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami saat ini, pelayanan, pekerjaan, keluarga, semua itu adalah sebuah kasih karunia ataupun anugerah dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukurinya itu semua, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.